Itu video-video semenit. Ya. Ibu, sekarang ini anak tuh tidak mampu kita jaga 1 kali 24 jam. Mau anak, mau menantu, mau cucu, siapapun, kita ini terbatas ya, nggak punya penjagaan. Mau pasang CCTV 10 pun, kalau dia punya akal, dia akali. Ada yang dia cabut CCTV-nya, macam-macam. Yang dia tutup kertas, macam-macam ya. Kita nggak bisa kontrol anak-anak. Apa yang paling bisa menjaga anak-anak sekarang? Ya, Allah. Dengan apa Allah menjaga? Dengan amal soleh orang tuanya. Makanya Bu, kalau beramal Ki, ngaji Ki, jangan cuman alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan. Niatkan, ya Allah, ngaji saya ini untuk saya dan untuk perbaiki anak-anakku ya Allah. Perbaiki cucuku ya Allah. Ya Allah, saya bangun tahajud. Mungkin anak belum biasa tahajud. Kita bangun, ya Allah, saya bangun tahajud supaya Engkau perbaiki suamiku ya Allah. Engkau perbaiki anakku ya Allah. Engkau perbaiki cucuku ya Allah. Gitu. Bagi yang lagi hamil, ya Allah, saya bangun, ya Allah, jadikan anak soleh ini di sini. Ya, minta sama Allah. Mulai dari dia berada dalam rahim, didoakan, didengarkan Quran. Nah, ya. Ini kita nggak tahu generasi Bu, beda sekali nih. Ya. Sangat berat, tantangannya berat sekali. Ya. Saya di WA oleh semua ustadz, Masya Allah. Ustadz Fatih Karim, Ustadz Ahmad Ridwan telepon, Dimas Seto telepon, teman-teman artis Ari Untung telepon, Ustadz gimana ceritanya Ustadz? Ya. Alhamdulillah ala kulli hal, doain ya, doain. Ya. Gitu aja. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, inilah yang kemudian menjadi PR bersama ibu-ibu. Kita sekarang punya apa istilahnya, tanggung jawab moral kepada anak-anak kita. Bukan hanya tanggung jawab sekedar kasih nafkah material, bukan, moral, akhlak Ibu. Ya. Apalagi anak perempuan. Bu Arma 2 sudah laku mi 22 nih. Alhamdulillah. Nah ya. Saya waktu kapan itu ketemu Bu Arma, yang pertama kali anak pertama menikah, saya langsung bilang sama Bu Arma, kalau ini yang kedua juga mau cepat menikah, kasih tahu Mama, kita kasih nikah juga. Ternyata Masya Allah, ya, tidak lama, 2 tahun apa 3 tahun itu selisihnya. 2 tahun toh, ya, nikah lagi yang satu. Masya Allah. Dan saya semua yang kasih khutbah di pernikahannya, Masya Allah. Ini harus cepat Bu. Ya. Itu memang menikah juga menjadi kunci juga, karena kalau dia terlalu lama menikah, dia akan, mohon maaf, terbawa arus pergaulan. Dia akan terbawa arus lingkungan. Dan kita tidak tahu siapa yang dia temani. Dan bahkan naudzubillah, ini mohon maaf, ada istilah anak-anak muda sekarang, tes-tes. Astagfirullah. Jahatnya itu istilah. Tes-tes dulu deh. Ya, ada istilah anak muda sekarang, tes-tes. Dia bilang sama pacarnya, dia bilang, "Nggak mau kok tes-tes dulu. Siapa tahu kalau sudah Ki melakukan, ya itu di hotel misalnya, dia check in terus namanya tes-tes bedeng. Kalau baku cocok enak dirasa pas berhubungan, jodoh sama Ki." Gilanya itu istilah, coba Ki. Astagfirullah. Istilah anak muda sekarang. Dan ada pernah waktu saya ceramah, ada satu orang yang kerja di dinas kependudukan tuh bilang begini sama saya, "Ustaz, percaya nggak Ustaz, pernah kita lakukan survei di bekerja sama dengan BKKBN, bekerja sama dengan dinas sosial di satu daerah, itu ada 4 sampel SMA negeri. Ya, kita coba beberapa kelas, tidak semua, tapi untuk tahun-tahun terakhir sebelum dia lulus, kita jadikan dia syarat tes keperawanan." Astagfirullah, mengejutkan. Dan dia cerita sama saya, "Ustaz, tahu enggak, anak kelas 3 SMA untuk beberapa sampel sekolah, dia tidak sebutkan SMA apa saja, tapi SMA negeri, beberapa sampel sekolah Ustaz, 80% anak kelas 3 SMA di beberapa sekolah itu sudah tidak perawan." 80% deh. Dalam hatiku, 10% saja banyak nih, apalagi 80%. Dan dia random itu artinya tiba-tiba, mendadak, tidak dikasih tahu, bilang besok ada tes, besok dicek, nggak ada, datang tiba-tiba, langsung koordinasi dengan kepala sekolahnya, sudah koordinasi, langsung dicek semua. Ya, ada alatnya memang Bu. Astagfirullah, 80%. Saya geleng kepala dan nauzubillah. Ya.
Makanya ada sabda Nabi SAW, barang siapa yang punya 2 anak perempuan, 3 dan 4 dan seterusnya. Artinya kalau sudah lebih 2 anak perempuan tak. Ini ada hadis Nabi. Beda dengan anak laki-laki. Anak laki-laki itu tidak ada hadisnya. Ya. Anak perempuan ada khusus hadisnya. Kata Nabi SAW, siapa yang punya 2 anak perempuan, 3, 4 dan seterusnya, lalu dia jaga baik-baik, dia didik baik-baik, dia berikan kepadanya pengajaran tentang hijab, tentang bagaimana menutup aurat, tentang bagaimana menjadi seorang wanita yang punya iffah, punya kesucian, izzah, kemuliaan. Maka kata Nabi SAW, orang tuanya dijamin surga oleh Allah. Kalau sampai mulai dari kecil sampai dewasa ini anak perempuan dijaga baik-baik, Masya Allah, kemudian dinikahkan baik-baik, maka orang tuanya dijamin surga oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, coba. Ini tantangan kita hari ini, Masya Allah. Betapa berat menjaga yang namanya anak perempuan. Begitu juga anak laki-laki sama. Semuanya berat, tapi memang kalau kita merujuk dalam hadis yang paling berat anak perempuan. Dan ini juga boleh disurvei. Boleh disurvei. Ada juga salah seorang yang pernah kerja di dinas kependudukan, sensus penduduk, mengatakan bahwa di Kabupaten Takalar, ini belum Makassar ya, Takalar, dia bilang Takalar waktu itu. Di Kabupaten Takalar, Ustadz, tempat saya bekerja, itu 1 bayi laki-laki lahir, ya, sama dengan 8 bayi perempuan lahir. Ya, 1 bayi laki-laki, 8 bayi perempuan. Maka kebanyakan orang itu di satu kota, kebanyakan lahirnya perempuan, Ibu. Dan itu sunnatullah. Memang jumlah sampai sekarang di Makassar saya jumlah perempuan lebih banyak. Iya. Makanya jangan heran kalau majelis taklim bapak-bapak itu sedikit. Majelis taklim ibu-ibu, waduh, banyak. Iya. Dan memang yang kalau saya sih melihat ibu-ibu itu harus superwoman. Iya. Harus menjadi ibu-ibu yang kuat. Harus menjadi ibu-ibu yang punya pegangan. Harus menjadi ibu-ibu yang Masya Allah tahu agama. Karena kita tidak bisa mengandalkan bapak-bapak dalam dunia pendidikan. Iya. Bapak mau, Masya Allah, dia cari yang halal saja bekerja. Ya, kalau dia bekerja, itu sudah luar biasa efeknya ke anak. Yang penting jangan kasih makan makanan haram. Baru yang penting dia berikan anak-anak kita rezeki yang halal, itu sudah luar biasa. Apalagi kalau ayahnya mau ikut turut andil dalam pendidikan anaknya, itu sudah jauh lebih luar biasa lagi, ibu-ibu sekalian.